Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini kita akan mempresentasikan materi tentang superkonduktor. Kami dari kelompok 7, sebelum memulai materinya, perkenalkan, saya Dewangga sebagai moderator. Saya dari kelas H, NIM terakhir saya 58. Lanjut Mas slide-nya. Eh, Perkenalkan, nama saya Alwan Fadila Ravianza dari kelas H, ingin mempresentasikan selanjutnya. Selanjutnya, Selanjutnya, gimana? Perkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Amanda Lulu Prasetya dari kelas H, 2 digit NIM terakhir saya 79. Perkenalkan, nama saya Ahmad Doyogara dengan 2 digit terakhir 51. Perkenalkan, nama saya Abid Mustafa, NIM digit terakhir 54. Lanjut. apa itu superkonduktor? Superkonduktor adalah material yang dapat menghantarkan arus listrik tanpa hambatan listrik resistansi sama dengan 0 ketika didinginkan hingga suhu tertentu yang disebut suhu kritis TC. Ditemukan oleh Heike Kamerlingh Onnes 1911 pada Merkuri. Dikenal juga karena menolak medan magnet, efek Meissner. Slide selanjutnya Mas. Karakteristik utama yang pertama itu resistansi 0. Saat mencapai suhu kritisnya, superkonduktor menghilangkan hambatan listrik sepenuhnya sehingga arus dapat mengalir tanpa kehilangan energi panas. Kedua, efek Meissner. Superkonduktor menolak seluruh medan magnet di dalam materialnya, menyebabkan magnet dapat melayang di atas permukaannya. Revenetasi magnetik. Ketiga, efisiensi energi sangat tinggi karena tidak ada energi yang hilang akibat resistensi superkonduktor. Sangat efisiensi untuk transmisi listrik dan aplikasi elektromagnetik. Keempat, rentan terhadap suhu tinggi dan medan magnet besar. Jika suhu naik melebihi titik kritis atau medan magnet terlalu kuat, sifat superkonduktivitas akan hilang dan material kembali bersifat konduktor biasa. Selanjutnya Mas, jenis superkonduktor itu ada tipe 1 dalam kurung konvensional. Superkonduktor tipe 1 merupakan bahan logam murni yang menunjukkan efek Meissner sempurna, yaitu medan magnet diusir ketika suhu berada di bawah suhu kritisnya. Namun, karena hanya memiliki satu medan kritis dan suhu kritis yang sangat rendah, kurang dari 10 Kelvin, jenis ini kurang praktis untuk aplikasi industri dan lebih banyak digunakan untuk penelitian dasar. Tipe kedua, non-konvensional. Superkonduktor tipe kedua adalah bahan dari paduan logam atau keramik kompleks yang memiliki dua medan kritis dan Hc1-Hc2. Pada rentang antara kedua medan tersebut, sebagian medan magnet dapat masuk ke dalam bahan dalam bentuk pusaran kecil, the vortex. Jenis ini memiliki efek Meissner yang tidak sempurna, tetapi memiliki suhu kritis yang tinggi, dalam kurung bahkan lebih dari 100 Kelvin, dan tahan terhadap medan magnet kuat, sehingga banyak digunakan dalam teknologi canggih seperti MRI, kereta, maglev, dan magnet superkuat. Untuk teman saya selanjutnya silakan. Efek Meissner. Superkonduktor mengusir medan magnet eksternal dari dalam tubuhnya. Fenomena ini disebut Meissner. Akibat garis gaya magnet tidak bisa menembus material
sehingga medan magnet hanya berada di permukaannya. Ketika magnet didekatkan, gaya tolak antara medan magnet dan superkonduktor menyebabkan magnet tampak melayang stabil di atas permukaannya, magnetic levitation. Fenomena ini menjadi dasar berbagai teknologi berbasis superkonduktor, seperti kereta, maglev, magnet superkuat, dan sistem tanpa gesekan dalam perangkat presisi tinggi. Slide selanjutnya. Mekanisme superkonduktivitas teori BCS diperkenalkan oleh John Barden, Leon Cooper, dan Robert Scherrer pada tahun 1957 menjelaskan asal mula superkonduktivitas secara mikroskopik pada suhu sangat rendah. Elektron saling berpasangan membentuk copper pairs menjadi interaksi dengan getaran kisi atom. Copper pairs bergerak bersama secara teratur tanpa mengalami tumbukan dalam atom. Karena tidak ada tumbukan, hambatan listrik resistensi menjadi nol. Inilah yang membuat arus listrik dapat mengalir terus tanpa kehilangan energi.